Materi ekonomi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pelaku dan kegiatan ekonomi. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama adalah tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga tentang interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dulu tentang kegiatan ekonomi karena kalian harus memahami kegiatan ekonomi terlebih dahulu sebelum mengetahui siapa saja pelakunya. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan ekonomi dalam menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi, yaitu kegiatan ekonomi dalam menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan ekonomi dalam menggunakan dan mengurangi nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen atau rumah tangga produsen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor atau lebih kita ketahui dengan istilah agen. Dan orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen, yaitu rumah tangga konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan ekonomi dalam menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Tujuannya adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat, karena produsenlah yang membuat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, tujuannya mendapat keuntungan atau laba, karena produsen menghasilkan barang lalu mereka menjualnya sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran dalam berproduksi. Faktor-faktor produksi ada 2, ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli adalah yang utama dan pertama, yaitu faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor produksi turunan yaitu modal dan kewirausahaan. Faktor produksi turunan ini merupakan pengembangan dan pemanfaatan dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Kegiatan ekonomi yaitu produksi memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada produksi ekstraktif, yaitu kegiatan menghasilkan barang dari hasil penggalian dan pengumpulan bahan alami dari alam, misalnya hasil hutan, hasil tambang, dan hasil laut. Karena ekstraktif ini bersifat ekstrak, mengekstrak atau mengeluarkan intinya dari alam. Yang kedua, produksi agraris, yaitu menghasilkan barang dari pemanfaatan tanah dan alam juga hewan, misalkan hasil ternak, hasil tani, dan juga hasil perkebunan. Yang ketiga, produksi industri, menghasilkan barang dari pengolahan bahan mentah hingga barang jadi atau setengah jadi, misal industri makanan, industri minuman, industri pakaian, industri kain, dan juga lain sebagainya. Yang keempat, produksi perdagangan, yaitu menjual barang kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang aslinya, misalkan kegiatan grosir. Dan yang terakhir adalah jasa, yaitu memberikan aktivitas berupa pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi, yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya adalah yang pertama untuk mempercepat penyaluran barang agar segera sampai dari produsen ke konsumen. Dan juga yang kedua tujuannya adalah untuk tercapainya pemerataan hasil produksi agar semua konsumen dapat menerima barang dan jasa secara merata dari produsen sehingga tidak adanya ketimpangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ada 4. Yang pertama ada faktor pasar. Jadi sebelum melakukan distribusi, dilihat dulu di situ di pasarnya itu ada berapa jumlah pembeli dan penjualnya dan juga lokasi pasarnya di mana. Dan juga faktor barang. Jadi sebelum melakukan distribusi, dilihat dulu dari berat barangnya, besar barangnya, jumlah barangnya, kualitas barangnya, dan juga kemasan barang tersebut. Dan juga distribusi dilakukan dengan melihat faktor perusahaan. Perusahaan ini mempunyai reputasi yang baik atau tidak dilihat dari sumber dana perusahaannya dan juga manajemen usaha yang dilakukan perusahaan tersebut. Dan juga distribusi dilakukan berdasarkan faktor kebiasaan pembelian. Apakah pembelian sering dilakukan dengan cara non-tunai ataukah tunai?
Jenis-jenis distribusi ada dua. Ada distribusi saluran langsung dan saluran tidak langsung. Distribusi saluran langsung adalah penyaluran langsung dari produsen ke konsumen tanpa adanya perantara atau pihak ketiga. Sedangkan saluran tidak langsung adalah distribusi penyaluran langsung dari produsen ke konsumen melalui perantara atau dengan adanya peran dari pihak ketiga. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi, yaitu menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Dengan tujuan yang pertama adalah untuk mencapai kepuasan rohani dan jasmani. Ini kepuasan yang dirasakan secara individu. Sedangkan kepuasan yang dirasakan secara umum yaitu disebut dengan kesejahteraan. Tujuan konsumsi yang kedua adalah untuk bertahan hidup, karena manusia butuh untuk hidup dengan adanya makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar konsumen itu. Faktor internal yang pertama adalah pendapatan. Jadi seorang konsumen ketika akan melakukan konsumsi, dia harus mempertimbangkan pendapatan yang dia miliki, berapa uang yang dia punya untuk bisa melakukan konsumsi. Dan yang kedua, faktor selera. Jadi seorang konsumen ketika akan melakukan konsumsi sesuai dengan seleranya masing-masing, karena setiap orang seleranya berbeda-beda. Dilihat juga dari sikap dan kebiasaan konsumen. Apakah konsumen ini selalu bersikap hemat, efektif, dan efisien, juga rasional dalam memenuhi kebutuhannya. Dan juga konsumen ini motivasinya apa dalam melakukan konsumsi. Apakah hanya untuk memenuhi keinginan saja atau memang untuk memenuhi kebutuhan. Faktor eksternal yang pertama yaitu keluarga. Jadi konsumen melakukan konsumsi juga memperhatikan ada berapa jumlah orang dalam keluarganya dan juga masyarakat. Konsumsi yang dilakukan juga tergantung jumlah masyarakat yang ada dalam suatu wilayah. Ada juga status sosial. Biasanya konsumen masyarakat golongan menengah ke atas melakukan konsumsi untuk barang-barang yang mahal dan juga barang-barang yang mewah. Tapi untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, konsumen akan melakukan konsumsi untuk kebutuhan barang-barang yang sederhana saja asalkan bisa makan dan bisa minum. Ada juga adat istiadat. Dalam adat istiadat masyarakat juga berbeda-beda. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dikonsumsi ataupun digunakan dalam kehidupan masyarakat karena terpaku pada adatnya sejak zaman dahulu. Dan juga ada faktor barang. Harga barang ini mempengaruhi konsumsi masyarakat karena biasanya masyarakat akan melakukan konsumsi atau membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Adapun jenis-jenis dari kegiatan konsumsi, yang pertama ada konsumsi rumah tangga, yaitu konsumsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dalam suatu keluarga. Ada juga konsumsi pemerintah, yaitu konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik. Dan juga ada konsumsi perusahaan, yaitu konsumsi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya dalam berkegiatan produksi. Dari penjelasan sebelumnya mengenai kegiatan ekonomi, maka sekarang kita sudah bisa mengetahui siapa saja pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada konsumen atau rumah tangga konsumsi. Yang kedua ada produsen atau rumah tangga produksi. Nah, ada dua lagi, yaitu pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Nah, keempat pelaku inilah yang sering melakukan interaksi kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang peran dari masing-masing pelaku ekonomi ini. Peran pelaku ekonomi yang pertama adalah peran rumah tangga konsumsi atau konsumen, yaitu sebagai pemilik atau penyedia faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill, atau kewirausahaan, dan juga sebagai pengguna barang dan jasa. Yang kedua, peran rumah tangga produksi atau produsen, yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Dia memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill, juga kewirausahaan untuk melakukan kegiatan produksi, dan juga sebagai penghasil barang dan jasa. Selanjutnya, peran pelaku ekonomi dari pemerintah, yaitu sebagai konsumen dari RTP dan produsen untuk RTK, sebagai pemberi pelayanan publik, dan juga yang terakhir sebagai penetap kebijakan ekonomi. Peran pelaku ekonomi masyarakat luar negeri
sebagai eksportir atau masyarakat yang melakukan ekspor, sebagai importir atau masyarakat yang melakukan impor, dan juga sebagai mitra kerjasama ekonomi dengan pemerintah, RTP dan juga RTK. Sebelumnya kita sudah memahami tentang kegiatan dan pelaku ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang interaksi pelaku ekonomi yang terjadi dalam dua sektor, yaitu hanya terjadi antara RTK dan RTP dalam pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Interaksi ini diawali dari RTK yang menyediakan dan menawarkan faktor produksi di pasar faktor produksi yang kemudian akan dibeli dan digunakan serta dimanfaatkan oleh RTP. Setelah melakukan pemanfaatan faktor produksi tersebut, RTP akan menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dijual di pasar barang dan jasa, sehingga akan sampai ke tangan RTK, yaitu dengan cara dijual dan nantinya dibeli oleh RTK dan digunakan oleh RTK. Titik 1, 2, 3, 4 ini adalah siklus barang dan jasa, yaitu suatu proses yang menunjukkan pemanfaatan faktor produksi sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, RTP akan melakukan balas jasa kepada RTK karena sudah menyediakan faktor produksi, sehingga nantinya RTK akan menerima pendapatan yang akan digunakan untuk membayar barang dan jasa yang tadi dibeli dari RTP, sehingga RTP pun nantinya akan menerima penerimaan atau memiliki penerimaan atau mendapat penerimaan dari barang yang sudah dijual kepada RTK melalui pasar barang dan jasa. Titik 5, 6, 7, 8 ini adalah siklus uang atau proses yang menunjukkan perputaran uang dari RTK ke RTP maupun sebaliknya. Jadi, interaksi pelaku ekonomi dua sektor yang terjadi antara RTK dan RTP memiliki 8 jalur. Yang pertama ada alur siklus barang yang diawali oleh RTK menyediakan faktor produksi dan RTP membeli dan menggunakan faktor produksi. Juga RTP menghasilkan dan menjual barang dan jasa sehingga RTK membeli dan menggunakan barang dan jasa. Adapun siklus uang yang diawali dengan RTP membalas jasa penyediaan faktor produksi ke RTK dan RTK menerima pendapatan atas faktor produksi dari RTP. Kemudian RTK membayar barang dan jasa ke RTP sehingga RTP mendapat penerimaan atas penjualan barang dan jasa dari RTK. Interaksi pelaku ekonomi tiga sektor ditambah dengan adanya peran pemerintah sebagai penetap kebijakan kegiatan ekonomi. Maka dari itu, RTP harus membayar pajak perusahaan kepada pemerintah dan RTK pun harus membayar pajak individu kepada pemerintah. Pajak ini sebagai sumber penerimaan anggaran pemerintah untuk melakukan balas jasa ke RTK maupun RTP. Balas jasa pemerintah ke RTK melalui adanya pelayanan publik dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik, sedangkan balas jasa pemerintah ke RTP melalui adanya pemberian subsidi modal kepada RTP agar mempermudah dan mempercepat proses kegiatan produksinya. Pemerintah pun berperan sebagai penyedia faktor produksi bekerja sama dengan RTK supaya faktor produksi ini sampai ke tangan RTP, dan juga pemerintah melakukan belanja faktor produksi bekerja sama dengan RTP agar mendapat faktor produksi yang disediakan oleh RTK. Pemerintah pun sebagai konsumen untuk barang dan jasa. Pemerintah juga sebagai penyedia barang dan jasa untuk RTK karena bekerja sama dengan RTP, dan pemerintah pun melakukan belanja barang dan jasa kepada RTP yang bekerja sama dengan RTK karena RTK bisa memiliki barang dan jasa bisa melalui pemerintah ataupun RTP bisa memiliki dan menjual barang dan jasa bisa melalui pemerintah. Jadi interaksi pelaku ekonomi tiga sektor diawali dengan adanya pemerintah menerima pajak perusahaan dari RTP dan menerima pajak individu dari RTK, kemudian dialokasikan untuk memberikan pelayanan publik kepada RTK dan juga untuk memberikan subsidi modal kepada RTP. Pemerintah pun di sini melakukan
Penyediaan faktor produksi karena bekerja sama dengan RTK sehingga faktor produksi ini dijual di pasar faktor produksi dan sampai ke tangan RTP. Pemerintah juga melakukan belanja faktor produksi bekerja sama dengan RTP agar mendapat faktor produksi dari RTK. Pemerintah pun menyediakan barang dan jasa bekerja sama dengan RTP agar sampai ke tangan RTK untuk bisa digunakan, dan pemerintah pun melakukan belanja barang dan jasa bekerja sama dengan RTK sehingga dapat barang dan jasa yang dijual oleh RTP. Interaksi pelaku ekonomi 4 sektor ditambah dengan adanya peran masyarakat luar negeri baik dalam pasar faktor produksi maupun pasar barang dan jasa. Dalam pasar barang dan jasa, masyarakat luar negeri mengirimkan barang dan jasa ke RTK. Artinya di sini RTK melakukan impor karena mungkin tidak semua barang ada atau dihasilkan oleh RTP. Dan masyarakat luar negeri menerima barang dan jasa dari RTP, atau dalam hal ini artinya RTP melakukan ekspor ke masyarakat luar negeri karena mungkin di luar negeri ada barang-barang tertentu yang tidak disediakan seperti di dalam negeri. Sedangkan di pasar faktor produksi, masyarakat luar negeri menerima faktor produksi dari RTK. Artinya di sini RTK melakukan ekspor faktor produksi kepada masyarakat luar negeri seperti adanya TKI, TKW, dan juga pertukaran pelajar. Dan masyarakat luar negeri mengirim faktor produksi kepada RTP. Artinya di sini RTP melakukan impor faktor produksi seperti pengadaan tenaga kerja asing atau ahli dari luar negeri untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi. Jadi, interaksi pelaku ekonomi 4 sektor ada 2 kegiatan ekspor dan impor baik barang dan jasa maupun faktor produksi, dan ada 4 jalur. Yang pertama, masyarakat luar negeri mengirim barang dan jasa atau impor yang dilakukan oleh RTK, dan juga masyarakat luar negeri menerima barang dan jasa atau dari ekspor yang dilakukan oleh RTP. Selain itu, masyarakat luar negeri menerima faktor produksi atau ekspor yang dilakukan oleh RTK seperti adanya TKI, TKW, dan juga pertukaran pelajar. Dan juga yang terakhir, masyarakat luar negeri mengirim faktor produksi atau RTP melakukan impor seperti adanya tenaga kerja asing. Nah, keempat hal ini ada kaitannya dengan pemerintah. Makanya, pemerintah mengadakan atau membuat sebuah lembaga yang bernama BNP 2 TKI, yaitu untuk memberikan pelatihan-pelatihan sebelum adanya ekspor ke luar negeri, yaitu tenaga kerja. Begitupun tenaga kerja asing yang didatangkan dari luar negeri melalui pemerintah, sehingga ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Penyaluran barang dan jasa pun yang akan diimpor maupun diekspor juga ada aturan-aturan tertentu yang diatur dalam lembaga bea cukai, sehingga tidak ada penggelapan barang-barang tertentu yang merugikan masyarakat dalam negeri dan juga masyarakat luar negeri. Baiklah, sekian materi tentang pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi kali ini. Terima kasih buat yang sudah memperhatikan dan menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sedang mempelajarinya. Dan salam oikos nomos.